Halo, haleluya, shalom, selamat pagi bagi kita saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita datang menyembah Tuhan, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah. Bawa hidup kita pada saat ini kepada Tuhan. Kita akan mulai doa pagi kita, pagi hari ini saudara. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, hanya Engkau, Juru Selamatku. Tuhan kita setia, Tuhan kita perkasa, Tuhan kita dahsyat bagi kita saudara. Mari sembah Dia. Mari kita muliakan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah penolong kami, Kaulah Raja kami, Kaulah segalanya bagi kami. Oh, hanya Engkau Juru Selamatku. Yang ku pegang hanya janji-Mu.
namamu ya Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatan kami, hanya Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan namamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Tuhan Allah yang setia bagi kami. Oh Yesus Tuhan, hidup kami persembahkan kepadamu, hati kami berikan kepadamu ya Tuhan. Kiranya penyembahan ini menyenangkan hati Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami sanjung namamu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Kami muliakan namamu Tuhan. Besarlah kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu, selain daripada kami datang kepada Tuhan, menyembah, meninggikan namamu ya Tuhan, bermazmur bagimu ya Tuhan. Sungguh besarlah kasih-Mu bagi kami. Pengorbananmu bagiku tak terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya Tuhan. Tuhan kita sungguh indah. Terlalu besar kasih-Nya bagi kita. Dia dalam hati bagi kita. Dia berikan Roh Kudus-Nya bagi kita. Dia menuntun kita, saudara. Sungguhlah Dia Tuhan Allah yang baik. Nikmati kasih-Nya di pagi hari ini, saudara. Lewat penyembahan kita, biarlah Dia menjamah kita dengan kasih setia-Nya. Roh yang begitu luar biasa. Roh Kudus. Dengan seluruh keperdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, tak terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu, sungguh indah rencana-Mu bagi kami. Dan pagi hari ini kami sambut rancangan Allah, rencana Allah yang begitu luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami kenal Tuhan yang kami sembah. Kami tahu Tuhan yang kami layani, Yesus Kristus yang punya rencana yang demikian luar biasa dalam hidup kami. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rencana damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Kami puji dan kami muliakan Engkau ya Tuhan. Betapa bahagianya kami selalu ada duduk di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami buka hidup kami, hati kami kepada Yesus Kristus. Kami terima kekuatan yang baru daripada-Mu pagi hari ini kembali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kiranya penyembahan yang berasal dari hati kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan Yesus
telah melakukan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Rancangan-rancangan yang begitu luar biasa, yang begitu indah. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami akan terima kebenaran firman-Mu lagi Tuhan, yang menjadi kehidupan bagi kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Semua saudara yang kasih, puji Tuhan. Kak Mega, Ibu Anastasia, ya haleluya. Ibu Carolina, Kak Carolina, ya Tuhan berkati dari Medan. Dan Bapak Junaidi, Ibu Marta, Ibu Rusmiati, Ibu Linda, Tuhan memberkati kita semua. Ya, nggak bisa saya sebutkan tentunya satu persatu saudara, tapi yang bisa saya lihat, Tuhan memberkati saudara semuanya. Saya rasakan doa saudara dari rumah. Ya, sungguh saudara adalah orang-orang yang rindu akan Tuhan. Ya, seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwa kita rindu akan Tuhan, akan hadirat Tuhan ya saudaraku. Tuhan memberkati kita semuanya. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan saudara. Biarlah seperti Daud merindukan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, demikianlah kita rindu akan firman Tuhan. Saudara yang kasih, Daud itu tak terkalahkan. Kenapa? Karena dia punya manusia roh yang demikian luar biasa. Bagaimana dia punya manusia rohnya yang begitu luar biasa? Kedekatannya akan Tuhan, ya, kedekatannya akan firman. Dia suka bernyanyi, dia suka memuji, dia suka menyembah, ya, dia suka memuliakan Tuhan. Sehingga begitu banyak pun musuh-musuhnya, dia selalu menang. Ada orang-orang yang ingin menjerumuskan dia, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena dia suka merenungkan Taurat Tuhan. Dia suka memuliakan Tuhan. Sehingga Tuhan menyampaikan rahasia-rahasianya kepada Daud. Dan Tuhan melindungi dia seperti biji matanya. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita baca ya firman Tuhan ini sudah untuk memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mas Yosef, Tuhan memberkati. Ya, Bapak Philip, Tuhan memberkati. Haleluya. Ibu Kak Carolina, Tuhan memberkati. Mari saudaraku, kita baca Mazmur 119. Kita masuk dulu di Mazmur 119. Ayatnya yang ke 121 sampai 140. Mazmur 119 ayat 121 sampai 140 ya. Kita membaca ayat ini luar biasa ya saudaraku. 20 ayat kita baca berkali-kali ya. Hebat saudaraku firman Allah ini. Kalau kita ikuti saudara, ya luar biasa. Benarlah saudaraku, Daud itu begitu kuat, begitu teguh, oleh karena dia selalu suka perintah-perintah Tuhan. Mazmur 119 ayat 121 sampai 140. Haleluya. Oke, kita mulai ya saudara. Saya membaca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua bersama dengan Kak Delmi. Ya, puji Tuhan. Aku menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hamba-Mu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janji-Mu yang adil. Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Hambamu aku ini, buatlah aku mengerti, supaya aku tahu peringatan-peringatan-Mu. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatan-Mu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai nama-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu,
dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukummu benar. Telah kau perintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. 40 sama-sama. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Amin. Puji Tuhan. Nah, inilah isi hati Daud, saudara. Inilah kerinduannya. Apa itu, saudara? Dia menyatakan cintanya kepada Tuhan. Dia menyatakan cintanya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Karena dikatakan, saudara, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi, saudara kasih, kalau Daud berkata pada saat ini ayat 40, janjimu sangat teruji dan hambamu sangat mencintainya. Saudara kasih, firman itu adalah Yesus sendiri. Saya katakan tadi, dia sangat cinta kepada Yesus. Orang yang cinta kepada Yesus, dia pasti cinta akan firman Tuhan. Dia pasti mencintai firman Tuhan. Orang yang mencintai firman Tuhan, dia pasti mencintai doa, persekutuan, hadirat Tuhan, ya, saudara kasih, ya, karena itu sejalan semuanya, ya. Nah, apa dikatakan oleh Daud, saudaraku, di sini di ayat yang baru kita baca, saudara kasih, aku telah menjalankan hukum dan keadilan, janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadi ada orang-orang, saudara kasih, yang ingin memeras, yang ingin saudara kasih melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Daud. Saudaraku, kehidupan kita ini belum tentu semua orang yang suka kepada kita. Ada aja, saudaraku, orang yang tidak suka kepada kita, sekalipun kita melakukan hal yang baik. Ingat saja Tuhan Yesus. Kalau kita masih ada kekurangan, kadang-kadang kita masih membela diri kita. Tapi Tuhan Yesus itu, dia begitu baik, sangat baik. Tidak ada sedikit pun dosa padanya. Tapi apakah semua orang mencintai Yesus? Ada orang-orang yang pengkhianat, bahkan muridnya sendiri. Nah, ada orang-orang Farisi, ada ahli-ahli Taurat yang cemburu, yang iri hati kepadanya. Nah, muridnya sendiri pun yang diberi makan, yang melihat mujizat, yang melihat kuasa Tuhan, ada yang mengkhianati dia. Apalagi kita masih banyak kekurangan, masih ada dosa kita, kesalahan kita pun masih banyak. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak suka kepada kita, saudara kasih, gak usah terlalu kecewa. Kita tinggal berdoa saja kepada Tuhan. Ya, apa doa Tuhan Yesus? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, memang benar, saudaraku. Sekiranya orang-orang itu tahu yang mereka perbuat, dan sekiranya orang itu tahu siapa Yesus itu, dia adalah Maha Kuasa, dia adalah Tuhan yang begitu baik, tentunya dia tidak melakukan apa yang dilakukannya itu. Tapi karena mereka tidak tahu. Nah, kita pun, saudaraku, pagi hari ini karena ada orang memberitahu, karena ada orang bersaksi kepada kita, karena ada orang yang berdoa kepada kita, sehingga pada saat pagi hari ini, sampai pada saat pagi hari ini, kita ada duduk di bawah kaki Tuhan. Kita berdoa, kita menyembah. Dulu, apakah kita seperti ini? Belum tentu, saya sendiri pun tidak seperti ini dulu, saudara. Tapi ada yang memberitahu, ada yang bersaksi, dan kemudian ada yang mengajari. Dari pengajaran itu, buka hati kepada Tuhan, sehingga kita rasakan, kita nikmati kasih dan kebaikan Tuhan, dan semakin nikmat. Akhirnya kita keterusan ada, ketagihan ada dalam hadirat Tuhan, dan terlebih-lebih ada kelegaan dalam hati kita. Ada beban masalah, ada pergumulan, kita bernyanyi, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan angkat beban kita, Tuhan berikan kelegaan kepada kita, sehingga besok-besok ada lagi pergumulan, ada lagi masalah, kita datang lagi kepada Tuhan, Tuhan berikan lagi kelegaan. Lama-lama, bukan karena ada masalah, bukan karena ada pergumulan, tapi kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Semakin kita ngerti, pagi ini pun kita nafas, ini adalah anugerah kemurahan Tuhan, ini adalah kebaikan Tuhan, sehingga kita sadar, oh, di luar Yesus aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika aku bersuka cita, aku datang bersyukur kepada Tuhan.
Ketika doaku dijawab, aku datang lagi berdoa kepada Tuhan, bersyukur. Ketika doa belum dijawab, aku datang lagi kepada Tuhan, menyembah kepadanya. Bukan lagi ketika kita diberkati maka kita datang kepadanya. Bukan ketika hanya masalah kita datang kepadanya. Dalam segala keadaan, pujilah Tuhan, tinggikanlah Tuhan. Seperti Daud ini saudara, ketika pemeras-pemeras itu datang, dia bermohon kepada Tuhan. Ternyata saudara yang kekasih, ya, orang-orang benar itu dapat bermohon kepada Tuhan. Saudara, ayat yang ke-21 ini dikatakan, saudaraku, janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadi seperti pemazmur dapat, saudara yang kekasih, memohon pertolongan ya dari Tuhan berdasarkan ketaatannya, saudara yang kekasih, kepada Tuhan dan kepada firman, dia datang kepada Tuhan. Jadi kalau kita memohonkan sesuatu kepada Tuhan, kita juga periksa diri kita juga, saudara, adakah kita terus, saudara yang kasih, mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, taat kepada firman-Nya. Kalau kita cinta Tuhan, ketaatan itu pun akan semakin seiring, saudaraku. Nah, kalau ada dosa kita pun, Roh Allah itu memberitahukan di hati kita, sehingga kita mengakui dan meninggalkan dosa itu, saudara yang kasih, ya. Dan kemudian kita dapat bermohon kepada Tuhan. Kenapa kita dapat bermohon kepada Tuhan? Karena memang ada janji firman Tuhan, ada janji di dalam setiap firman yang kita baca, saudara yang kasih. Ya, ada janji Allah di dalam firman-Nya yang pasti, saudara yang kasih, ya. Ada janji firman-Nya yang pasti, dikatakan, mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janjimu yang adil, ya, saudara yang kasih. Kemudian saudara yang kasih, ya, kemurahan Tuhan, ya, kita dapat bermohon kepada Tuhan karena ada kemurahan Tuhan. 124 dikatakan, perlakukanlah hambamu ini sesuai dengan kasih setiamu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Ada kemurahan Tuhan. Perlakukanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Nah, buatlah aku mengerti supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. Nah, saudara yang kasih, kita mengerti, saudaraku, firman Tuhan, kebutuhan kita, saudaraku, ada kebutuhan kita di dalam Tuhan, kebutuhan-kebutuhan mendesak. Kita bisa bermohon kepada Tuhan, saudara yang kasih, buat aku mengerti. Ya, pengertian-pengertian pun Tuhan berikan bagi kita, saudara yang kasih. Ya, itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu dan segala dusta aku benci. Nah, kecintaan kita kepada Tuhan membuat kita menjadi benci akan dosa, benci kepada pencemooh-pencemooh, berpihak selalu kepada Tuhan. Ya, saudara yang kasih, itu akan otomatis, saudara. Semakin cinta kepada Tuhan, semakin benci dosa. Ya, ayat 30, bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Makanya Daud berkata, aku lebih bijaksana daripada orang-orang tua. Aku lebih bijaksana daripada pengajar-pengajarku. Kenapa? Ayat 130 ini, bila tersingkap firmanmu memberi terang dan memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bukan soal panjangnya firman, saudaraku. Memang Ibu Esther juga akan selalu belajar lah ya, saudara, supaya setiap pagi jangan terlalu panjang. Tapi saudara, kalau saya pikir-pikir, saudaraku, saya dengar orang juga bicara, bersaksi, ada karena hanya satu kalimat orang bertobat. Hanya satu kalimat saja bisa orang bertobat. Orang narkobaan bisa berhenti seketika itu juga. Orang penjinah, dia meninggalkan jinahnya hanya karena satu perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Daud berkata, bila tersingkap firman-Mu, memberi terang. Kalau sudah terang, kita dapat melihat, oh ini salah, oh ini nggak benar. Oh di depan ada jurang, selangkah lagi aku masuk lubang, masuk jurang, nggak bisa keluar lagi. Tapi karena ada terang, ku tarik kakiku, harusnya aku udah terjun ke lubang itu. Karena hanya ada satu kalimat saja. Bila tersingkap firman-Mu, maka itu memberikan terang bagiku. Maka itu memberikan pengertian bagi orang-orang bodoh. Kalau kita lihat, saya lagi mengingat lagi kembali, Petrus itu orang bodoh yang tidak berpendidikan, dikatakan idiot. Tapi kalau kita lihat firman Allah yang disampaikannya, oh dokter, profesor, apapun jabatannya, belajar dari Petrus.
pada saat ini, saudara yang kasih. Kenapa? Karena demikianlah hikmat Allah. Firman Allah itu begitu luar biasa. Dan dituliskan oleh Petrus, saudaraku. Mari pada saat ini kita rindu akan perintah-perintah Allah. Memberikan terang bagi kita. Bahkan dikatakan oleh Daud lagi, saudara yang kasih. Aku mencintainya. Janjimu sangat teruji, hambamu ini mencintainya. Dikatakan tadi, saudaraku. Lebih daripada emas tua. Emas tua itu kalau di Medan namanya emas London. Ya, emas murni. Kalau di Jakarta agak-agak jarang ya, saudara. Emas 18, emas muda di Jakarta banyak. Kalau di Medan sana, emas dari Jakarta itu sudah kurang, saudara. Ya, karena campur. Kalau di Medan namanya di atas emas 24 lagi, emas London. Itu mahal, itu paling mahal, saudara. Daud berkata, aku mencintainya lebih daripada emas. Lebih daripada emas tua. Lebih daripada emas, dan dikatakan lagi emas tua. Wah, lebih murni, saudara. Ya, itulah hati Daud. Ya, saudara yang kasih. Mulutku menganga dan megap-megap sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Menganga dan megap-megap. Ibu-ibu tentunya tahu kalau nyuapin anaknya, ya. Wah, dia lahap makan. Belum lagi ditelan, udah, saudara. Begitu ditelan, mangap-mangap lagi. Senang banget orang. Ibu-ibu yang memberikan makan bayi seperti itu. Kenapa? Anak itu lapar. Anak itu senang makanan yang diberikan oleh ibunya. Mungkin enak, begitu enak makanan itu. Sehingga dia menganga mulutnya. Begitu Daud berkata, mulutku megap-megap. Mulutku menganga akan perintah-perintahmu. Wah, begitulah hati Daud. Ayo saudara, ya, apabila kita datang kepada Tuhan, rindu akan firman Tuhan ini. Saya juga, saudaraku, ya, melatih diri saya. Belum tentu saya seperti itu, megap-megap mulut saya dan menganga mulut saya terhadap firman. Tapi mari firman ini kepada saudara dan kepada saya, terlebih kepada saya pada saat ini. Kalau firman itu menjadi kesukaan bagi kita, maka saudaraku yang kasih, Yosua berkata, kemanapun engkau pergi, engkau akan berhasil. Apapun yang kau lakukan, engkau akan beruntung. Daud juga berkata dalam Mazmur 1 ayat 3, apa saja diperbuatnya berhasil. Tidak layu daunnya, tidak lemas, ya, tapi bersinar segar. Kita pun hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu suka akan firman Tuhan. Tidak loyo wajah kita, tidak lemah tubuh kita, tapi segar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Nggak usah dengar-dengar semua apa kata-kata orang kepada kita yang melemahkan iman kita. Tapi dengarkanlah kata firman Tuhan yang membuat mata kita berbinar, yang membuat kita bersemangat. Dan orang yang bersemangat mampu menanggung beban yang berat sekalipun. Tapi kalau orang tidak bersemangat, nggak usah beban berat, makan aja juga dia malas, ya. Nah, tidak ada semangat, tidak ada gairah, ya, perkataan-perkataannya pun perkataan-perkataan yang lemah, perkataan-perkataan yang kalah. Tapi kalau orang yang suka akan firman Tuhan, ada masalah, Tuhan tolong, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan tahu semuanya, Tuhan tidak menutup matanya terhadapku, Tuhan pegang tanganku. Perkataan-perkataan yang membangkitkan, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menggairahkan. Itulah saudara pengkasih, orang-orang yang suka akan Taurat Tuhan, ya. Kemudian dikatakan saudara, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku sebagai orang sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titahmu. Sinarilah hambamu ini dengan wajahmu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Oh, sinarilah. Sinarilah wajahku ini. Orang yang suka akan Taurat Tuhan, suka berdoa, suka menyembah, wajahnya berbeda. Wajah bersinar. Kita tahu saudara, ya, Musa ketika dia naik ke atas gunung, berjumpa dengan Tuhan di atas gunung itu, dia menerima perintah dari Tuhan. Berapa hari dia di atas gunung itu, ketika dia turun, orang-orang Israel yang di bawah itu mereka ketakutan melihat Musa. Wajahnya bersinar.
Wajahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Seperti wajah-wajah saudara yang ada pada saat ini. Saudara, saya melihat saudara semangat bergairah untuk menyembah Tuhan. Ya, pagi-pagi orang-orang masih belekan ya, saudara. Tapi saudara bersinar, semangat, sukacita, ya, menyembah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Sinarilah hambamu ini dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapanmu kepadaku. Nah, kemudian dikatakan air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang kepada Tauratmu. Nah, ini saudaraku, ada kesedihan di dalam hati kita. Kesedihan apa yang ada dalam hati kita ini, saudara? Bukan kesedihan karena ada masalah, ada pergumulan, ada beban, tapi karena melihat orang-orang berdosa. Melihat orang-orang berdosa, melihat orang-orang memberontak dari kebenaran, yang tadinya dia melayani, yang tadinya dia cinta Tuhan, ditinggalkan pelayanannya. Orang-orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan, ada kesedihan. Dan kesedihan ini membuat kita berdoa, membela mereka, mendoakan mereka. Itu sebabnya setiap pagi kita tidak hanya berdoa untuk diri sendiri ya, tapi kita berdoa untuk bangsa kita berdoa untuk tetangga, kita berdoa untuk teman sahabat, kita berdoa untuk orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang Kristen yang belum lahir baru, yang belum terima Yesus, Kristen tapi masih hidup dalam dosa. Kita doakan, saudara yang kasih. Nah, belas kasihan Tuhan itu ada pada kita. Kita menangis. Nah, kita menangis untuk berdoa bagi mereka. Itulah hati Daud. Jadi hati Daud itu, dia cinta Tuhan, cinta keadilan, cinta kebenaran, kejujuran, dan kemudian juga sayang kepada orang-orang berdosa. Nah, itu menjadi otomatis, saudara. Kalau kita cinta kepada Yesus, menghidupi kebenarannya, kita pun cinta kepada orang-orang berdosa itu. Dan kemudian kita kasihi mereka, kita doakan mereka. Nah, air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang yang tidak berpegang kepada Tauratmu. Nah, saudara apa yang kekasih dalam nama Yesus. Inilah seterusnya hati kita. Yesus juga, saudara, dia memandang ke Yerusalem itu. Saudara, dia berkata, Yerusalem, Yerusalem. Ya. Dia menangis. Seperti seekor induk ayam ingin melindungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Tetapi engkau tidak mau. Yesus menangis kepada orang-orang yang tidak mau datang kepada Tuhan, yang hidup dalam kesengsaraan, yang hidup dalam dosa. Demikian Tuhan Yesus ingin mengumpulkan mereka, tapi mereka tidak mau, hatinya sedih. Nah, jadi saudara yang kasih, ya, kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah diselamatkan, diberkati, dilindungi. Saudaraku, tiap-tiap hari seperti ini, mari juga kita berdoa kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara, kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan dan meneguhkan kita. Saudara, seperti Daud yang mencintai Taurat Tuhan, demikianlah kita semuanya mencintai firman Tuhan. Janjimu sangat teruji dan hambamu sangat mencintainya. Saudara adalah orang-orang yang mencintai firman Tuhan dan mencintai Yesus. Haleluya. Saudara kasih Tuhan baik, Tuhan setia mengasihi kita. Mari kita berdoa, saudara, untuk firman Tuhan ini. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Ajaiblah Engkau, besarlah kasih-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami baca, yang sudah kami renungkan pada saat ini. Kecintaan kami kepadamu akan semakin bertambah-tambah ya Tuhan. Kerinduan kami kepada Yesus dan kepada hadirat-Mu akan semakin bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan. Jadilah kami semua hamba-hamba-Mu menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Cinta kepada Yesus dan terbeban kepada orang-orang berdosa. Terbeban untuk orang-orang yang sakit menderita di luar sana ya Tuhan. Pakai kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. But
Peganglah firman itu dan lakukanlah, saudara. Dunia ini akan berlalu, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Marilah kita mencintai Tauratnya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Dia, betapa luar biasanya kasih-Nya atas kita, saudara pendengar. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan betapa dahsyat. Terselami pikiranku, tak terukur panjang setia. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sembah Dia, angkat tangan kita kepada Tuhan.
terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan Allah yang setia, yang sudah memberkati, sudah menolong dan memimpin kami dalam doa pagi ini. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Pagi hari ini kita berdoa ya saudara. Saya percaya hati kita dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Hari ini libur ya saudara. Hari ini libur, hari Kamis juga libur saudara. Nah kita berdoa supaya hari libur ini dapat dipergunakan untuk oleh setiap kita atau keluarga-keluarga saudara kekasih untuk bersatu bersama-sama dengan keluarganya masing-masing. Dan biarlah kiranya hari libur ini tidak semakin meningkatkan virus Omikron yang sedang masih merebak pada saat ini saudara. Tapi biarlah kita seluruhnya masyarakat Indonesia saudara sudah semakin mampu mengatasi segala penyakit ini dan menjaga diri. Prokes saudara kita doakan ya pemulihan terjadi di bangsa kita. Kita bertanggung jawab untuk bangsa kita, untuk daerah kita, untuk kota kita saudara. Kita doakan saudara kiranya masyarakat kita sudah semakin berhikmat ya, tidak lagi dengan sembarangan demikian memakai hari-hari libur itu dengan bebasnya saudara. Tapi biarlah semua menjaga kesehatannya. Kalau berlibur kemana saudara, tapi biarlah semua ya disiplin dengan prokes saudara. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Untuk pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan telah menolong kami dalam doa pagi ini. Kami terus berdoa dan membela Tuhan bahwa masyarakat Indonesia, keadaan bangsa kami, terlebih-lebih pada hari ini Tuhan adalah hari libur. Hari ini dan juga hari Kamis ada libur. Mungkin ada orang yang meneruskan liburnya sepanjang minggu bepergian. Namun kami berdoa kepada Tuhan supaya pemerintahan kami Tuhan memberikan instruksi-instruksi untuk bisa terus masyarakat kami Tuhan hidup di dalam disiplin prokes Tuhan, menjaga diri dalam nama Yesus sehingga penyebaran virus Omikron tidak semakin meningkat ya Tuhan, tapi semakin melandai, semakin habis, semakin selesai Tuhan. Bangsa kami diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa kami sehat dalam nama Yesus. Berhentilah segala virus pandemi ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah bekerja, hikmat Tuhan ada pada seluruh masyarakat kami dan juga pemerintahan kami. Terima kasih. Kami melihat bangsa kami ini ada dalam penyertaan dan ada dalam perlindungan kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lagi masyarakat kami hidup dengan sembarangan, tapi masyarakat kami hidup dengan disiplin, menjaga kesehatan Tuhan dalam nama Yesus, supaya kondisi keadaan ini segera membaik. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Berkat-Mu kepada pemerintahan kami, berkat-Mu juga Tuhan kepada para tokoh-tokoh agama, para hamba-hamba Tuhan, supaya seluruhnya bisa Tuhan mengajarkan para pengikut-pengikutnya untuk takut akan Tuhan, untuk hidup benar, untuk saling mengasihi dan menjaga diri, menjaga bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah tokoh-tokoh agama, berkatilah para hamba-hamba Tuhan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, ajaiblah segala karya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bangsa kami semakin maju, bangsa kami semakin diberkati oleh Tuhan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar terjadi. Biarlah Tuhan pembangunan merata, pembangunan terjadi baik di kota-kota, demikian juga di desa-desa, di pedalaman semua. Seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati kemajuan, dapat menikmati kemakmuran Tuhan. Terima kasih. Orang-orang yang berkekurangan, orang-orang miskin semakin terangkat kehidupannya ya Tuhan. Saling mendukung, saling memberkati. Kami mengucap syukur buat pemerintahan kami yang bisa memperhatikan Tuhan nasib orang-orang rendah, nasib orang-orang miskin, nasib orang-orang pedalaman, untuk semakin hari semakin baik, semakin hari semakin terangkat hidup mereka ya Tuhan. Perekonomian semakin membaik, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaiblah segala karya Tuhan. Mari berdoa saudara untuk pemberitaan Injil terus dikerjakan ya. Para misionaris-misionaris di bangsa kita Tuhan bangkitkan, Tuhan munculkan untuk terus memberitakan firman Tuhan. Bukan saja saudaraku para pendeta-pendeta, tapi saudaraku yang kekasih para jemaat, orang-orang Kristen, orang-orang percaya menjadi pelita, menjadi berkat bagi sekelilingnya. Kita berdoa, Tuhan kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, para jemaat yang ada di Indonesia ini Tuhan. Jadilah kami Tuhan menjadi alat dalam tangan-Mu. Berkati kami Tuhan, berikan kami keberanian, berikan kami urapan. Di dalam kami Tuhan berdoa untuk bangsa ini, di dalam kami Tuhan bersaksi bagi banyak jiwa-jiwa
Bahkan dari bangsa kami ini muncul para misionaris, bukan saja hanya untuk memberitakan Injil di Indonesia, tapi pemberitaan Injil sampai kepada bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami ya Tuhan. Dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah masa 3 tahun yang sudah kami alami ya Tuhan, pandemi COVID ya Tuhan, membawa kami Tuhan merenung dan membawa kami Tuhan mengerti akan kehendak Tuhan. Waktu-waktu yang telah Tuhan berikan bagi kami untuk mengevaluasi diri kami, supaya kami tahu apa yang menjadi tujuan kami. Tujuan kami bukan dunia ini, tapi tujuan kami adalah kekekalan. Dan untuk apa kami hidup di dalam dunia ini Tuhan? Supaya kami menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Masih begitu banyak orang-orang yang belum tahu akan firman-Mu ya Tuhan. Masih begitu banyak orang-orang yang masih terikat dosa, masih buta sama sekali Tuhan. Mereka tidak mengerti jalan yang harus mereka tempuh. Tetapi biarlah kami Tuhan memberitakan bahwasanya Yesus adalah jalan. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Berikan kami keberanian, berikan kami urapan untuk kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa berkatilah bangsa kami, masyarakat Indonesia terbuka bagi kebenaran, terbuka bagi firman, terbuka bagi Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau tidak menghendaki kebinasaan satu orang pun, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dan pada saat ini secara khusus kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sakit. Mari saudara kita berdoa untuk orang-orang sakit. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan. Kami bela saudara-saudara kami yang sakit. Kami tidak henti-hentinya, kami tidak bosan-bosannya berdoa bagi mereka. Ulurkan tangan-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Angkat beban-beban mereka, angkat sakit penyakit mereka dari dalam tubuh mereka oleh kuasa bilur Yesus. Dan setiap saudara-saudara kami yang sakit percaya kepada kuasa kasih Tuhan. Mereka tidak bimbang Tuhan akan firman-Mu. Mereka tidak bimbang akan kuasa Tuhan. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang telah berbilur-bilur untuk menyembuhkan segala penyakit kami. Sembuhkanlah setiap saudara kami yang sakit pada saat ini. Apapun penyakit mereka, penyakit ringan, penyakit sedang, penyakit berat, Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Yesus, sempurnakan kesehatan mereka. Sempurnakan tubuh saudara-saudara kami yang sedang sakit pada saat ini. Baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Berkatilah mereka pada saat ini. Sembuhkan mereka pada saat ini oleh kuasa bilur-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang ada dalam doa pagi, pengikut Yesus pagi hari ini, berkatilah Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami, sebagaimana Daud mengajarkan kami pagi hari ini Tuhan, kami orang-orang percaya kepada Tuhan bisa memohon kepada Tuhan sesuai dengan ketetapan kami, sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu, sesuai dengan kebutuhan kami ya Tuhan. Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Kami terima jawaban doa kami pagi hari ini. Ada kelegaan, ada sukacita, ada damai dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah doa kami kepada Bapa. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami bersyukur dan kami terima segala jawaban-jawaban doa kami. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita. Saudaraku, selamat menikmati liburan. Tuhan Yesus baik memberkati kita. Haleluya.